Yesaya ya Mia, ya ini Perjanjian lama. Perjanjian lama ini. Ya. Seorang muda yang galau dan putus asa karena masa lalu yang tidak jelas, yatim piatu dan terpaksa menikahi seorang wanita tua kaya raya yang usianya 2 kalinya demi lepas dari kemiskinan. Dalam keputusasaannya, ia merenung dan masuk ke dalam gua untuk bertapa, dan tidak disangka ia bertemu sesosok jin di dalam gua tersebut, dan kemudian jin itu mencekiknya sambil berkata, "Ikru." Jin ini mengaku bernama Jibril atau Gabriel. Namun malaikat Tuhan selalu datang dengan damai sejahtera, bukan menakut-nakuti, bukan dengan mencekik. Malaikat Tuhan selalu berkata, "Jangan takut." Namun Muhammad nampaknya bertemu dengan iblis yang menyamar menjadi malaikat terang seperti yang tertulis dalam Alkitab. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar menjadi malaikat terang. 2 Korintus 11 ayat 14. Muhammad mendapat wahyu dari malaikat yang ditawan di dalam Gua Hira. Mengenai Gua Hira ini, Alkitab dengan jelas menuliskan bahwa sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. 2 Petrus 2 ayat 4. Islam menentang penguasa yang menebus mereka. Yesus bukan Allah. Yesus tidak pernah disalib menebus umat manusia. Yesus bukan Tuhan. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. 2 Petrus 2 ayat 1. Islam menyangkal bahwa sang Sayyidina atau sang penguasa telah menebus semua dosa mereka. Mereka terus berlomba melakukan perbuatan amalan ajaran agamanya. Padahal setiap kali orang Islam mengamalkan ajaran Islam, artinya harus ada orang kafir atau non-Islam atau togut yang tidak sepaham dengan penafsirannya yang harus dibunuh. Bahkan menyangkal bahwa Yesus memang benar-benar disalib dengan mengklaim bahwa Allah Islam adalah Allah yang maha penipu daya. Wallahu khairul makirin. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Sama seperti tertulis dalam Yohanes 8 ayat 44 bahwa iblis adalah pembunuh dan bapa segala pendusta. Iblis yang menyamar menjadi malaikat terang, ia adalah bapa segala pendusta. Orang Islam suka sekali membunuh dan mengatakan halal darah para kafir dan togut, orang-orang yang bukan Islam atau orang Islam yang tidak sepaham dengan mereka. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik bapa maupun anak. 1 Yohanes 2 ayat 22. Dalam kesamaannya dengan Allah, Yesus telah datang ke dalam dunia menjadi sama serupa manusia dan taat sampai mati di kayu salib. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus.
2 Yohanes 1 ayat 7. Muhammad mengacungkan pedangnya kepada sukunya sendiri, yakni orang-orang Quraisy, untuk memaksa mereka menjadi Islam. Setelah Islam menjadi kuat di Madinah dan Mekah, maka mereka menjarah seluruh Arab. Mereka kemudian pergi ke Afrika Utara. Di mana ada Islam, di situ ada jejak kematian. Islam bahkan diberi kuasa menyesatkan sepertiga bintang di langit, yakni orang-orang Kristen, seperti yang telah dikatakan oleh Rasul Yohanes di dalam Wahyu 12 ayat 3-4. Tidak puas dengan Arab dan Afrika Utara, mereka merambah Eropa, namun tidak berhasil karena orang-orang Eropa terlalu kuat dan pintar bagi orang-orang Islam, bahkan sampai dengan hari ini. Klaim agama damai Islam, akan ada damai bila menjadi Islam. Tidak segan-segan mereka akan menumpahkan darah bagi yang tidak mau menjadi Islam. Antikristus berasal dari Kristen. Muhammad adalah orang Kristen. Ia membaca Alkitab dari istri dan pamannya, yakni Warakah. Lalu menganggap dirinya adalah nabi dan menyesatkan seluruh dunia. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. 1 Yohanes 2 ayat 19. Antikristus akan datang menyatakan dirinya, mematahkan salib, dan ia akan mengusir dan akan membunuh semua babi-babi di dunia. Imam Mahdi adalah antikristus yang memerintah selama 7 tahun dan menyesatkan seluruh dunia dengan mengislamkannya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Wahyu 11 ayat 2-3. Namun apa kata Yesus? Aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat 30. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami? Yohanes 14 ayat 9. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Wahyu 21 ayat 6-7. Demikianlah firman Yehova Elohim kepada Nabi Yesaya. Dengarkanlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah juga yang terkemudian. Yesaya 42 ayat 12. Ketika Tuhan Yesus mengembalikan umat manusia kepada hukum yang sejati, yaitu
hukum kasih, kasihilah musuhmu. Hukum kasih yang bukan saja mengasihi orang-orang yang berbuat baik kepadamu, namun bahkan kepada musuh-musuhmu dengan mengampuni mereka, bukan hanya mengampuni, dengan memberkati mereka. Namun Muhammad mengembalikan para pengikutnya ke zaman Babilonia kuno, ke zaman jahiliyah, ke zaman yang sangat primitif. Ketika firman Tuhan mengajarkan kita untuk jangan membunuh, namun Muhammad menghalalkan segala pembunuhan dengan dalih agama, dengan dalih membela agama. Hanya Allah impoten yang perlu dibela. Allah yang sejati bukan menyuruh umatnya untuk berjihad membela dirinya dan agamanya. Allah yang sejati memberikan teladan kepada kita, memberikan contoh bagaimana kita harus mengasihi, bagaimana kita harus mengampuni. Apabila seluruh dunia belajar tentang kasih dan pengampunan yang benar, bukan yang disesatkan oleh banyak orang, maka dunia akan damai. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk jangan membunuh. Membenci pun jangan, karena membenci, dengan Anda membenci berarti Anda sudah membunuh. Maka Muhammad justru menghalalkan darah para pembenci Islam. Bahkan orang-orang yang tidak setuju dengan Islam pun dibunuh dan dihalalkan darahnya. Umatnya meneladani hal yang demikian sehingga hari ini negara-negara Islam semua saling berperang satu sama lain, dan orang-orang yang bukan Islam disingkirkan, dianiaya. Dan kalau saudara lihat hari ini banyak sekali pencari suaka, ada jutaan pencari suaka dari negara Islam yang pergi ke negara yang kalian sebut dengan kafir Eropa. Namun justru orang-orang yang kalian sebut kafir ini yang memberikan perlindungan yang layak kepada para pencari suaka ini. Orang-orang Islam yang lari dari negara Islam diberi tumpangan, bukan hanya diberi tumpangan, diberi makan, bukan hanya diberi makan, diberikan sekolah yang layak, pendidikan yang layak, kesehatan yang layak, bahkan diberikan persamaan hukum, derajat, persamaan hak yang sama di Eropa ini. Lalu apakah saya membenci Islam? Tidak, saya tidak pernah benci Islam. Saya tidak pernah membenci umat Islam. Saya mengasihi umat Islam. Saya menentang ajaran Islam. Saya tidak setuju dengan ajaran Islam. Ini sangat berbeda dengan membenci. Anda boleh tidak setuju dengan anak Anda, dengan suami atau istri Anda. Bukan berarti Anda membenci mereka. Ketika saya tidak setuju dengan Islam dan saya tidak setuju dengan ajaran Islam, bukan berarti saya membenci orang-orang Islam. Kita harus menghargai setiap pendapat orang lain sekalipun itu salah. Saya menghargai Islam sekalipun Islam salah. Namun saya harus mengatakan dengan sejujurnya bahwa Islam adalah ajaran yang sesat, bahwa Islam mengajarkan pembunuhan, Islam merendahkan harkat martabat wanita dan anak-anak, bahwa Islam mengebiri kemanusiaan, menghancurkan peradaban. Bukan berarti saya benci Islam dan umat Islam. Saya mengasihi mereka. Itulah sebabnya hari ini saya ada di sini memberitakan Injil kepada saudara, memberitakan kebenaran kepada saudara. Kiranya Roh Kudus menjamah setiap hidup saudara yang mendengarkan siaran ini, dan Tuhan Yesus memberikan kasih karunia-Nya buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.